Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 28 September 2022, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu menghampiri, mengunjungi umat-Mu dari saat ke saat. Melalui sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami merenungkan, kami meyakini bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang selalu kami dengar untuk mengawali setiap awal hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, sebagai menuntun kami untuk menuju kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah Aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mau mengikuti Yesus tidak mungkin setengah-setengah. Oleh karena itu, kalau sungguh mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka Yesus harus menjadi satu-satunya fokus untuk menjadi tujuan seluruh hidup kita. Karena itu, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, Yesus antara lain berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."
Mengikuti sesuatu yang viral di media sosial bukanlah hal yang sulit bagi sebagian orang di zaman modern ini. Kita hanya cukup membuka 1 atau 2 akun media sosial untuk bisa mengetahui postingan yang sedang viral tersebut. Bahkan kita tidak sekedar tahu, tetapi juga ikut terlibat dalam peristiwa yang sedang viral tersebut. Misalnya menggunakan pakaian, dandanan, hingga tutur kata yang persis sama dengan apa yang sedang viral. Tanpa disadari, ketika hal tersebut sudah tidak viral lagi, kita pun juga tidak akan mengikutinya lagi dan menggantinya dengan tren yang lain. Inilah sikap kita yang seringkali muncul ketika sesuatu sedang viral. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus tidak bisa setengah-setengah dan tetap selama-lamanya. Bukan mengikuti tren yang sedang berjalan. Seluruh jiwa dan raga kita harus terarah kepadanya. Artinya, segala hal-hal duniawi yang menghalangi cinta kita kepada Kristus perlu disingkirkan. Tentu hal itu tidak mudah. Seringkali berbagai macam godaan muncul di hadapan kita, sehingga kita menjauh dan meninggalkannya. Yesus tidak dapat disamakan dengan sesuatu yang hari ini viral dan dalam beberapa waktu kemudian ditinggalkan. Tidaklah demikian. Yesus adalah tujuan akhir dari segala kehidupan kita. Oleh karena itu, sepanjang zaman kita harus bisa untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan berlalu, tetapi sabda Yesus tidak akan pernah hilang dan sirna, dimakan oleh usangnya waktu. Karena sabda Yesus adalah sabda kehidupan yang akan menghantar setiap orang untuk menikmati hidup kekal bila sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk merenungkan, benarkah bahwa Yesus sudah menjadi satu-satunya pegangan arah tujuan seluruh hidup kita? Ataukah masih ada hal-hal lain yang mengganjal, yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus? Hal-hal yang lain seperti misalnya persaudaraan, kekeluargaan, harta benda dan sebagainya bukan sesuatu yang salah untuk kita perjuangkan dalam hidup ini. Tetapi itu bukan tujuan dari perjuangan hidup kita. Ia hanyalah merupakan sarana untuk sampai kepada tujuan. Seluruh tujuan hidup kita ialah bersatu dengan Kristus itu. Maka maju terus sebagai murid-murid Yesus, pantang mundur, pantang menoleh ke belakang, maju terus meskipun ada banyak tantangan. Yakin dan percayalah bahwa setiap orang yang setia sampai akhir pasti akan peroleh hidup yang kekal. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.